Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Balen Info 5 akan memberikan informasi tentang akhir zaman, yaitu kemunculan Imam Al-Mahdi. Penjelasan hadis ciri-ciri kedatangan Imam Mahdi. Dalam hadis pokok bahwasanya diterangkan akan datang di kalangan umat Nabi Muhammad seorang Al-Mahdi yang hidup dan bergabung bersamanya selama 7 hingga 9 tahun. Kemudian mereka menikmati kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, dan diberikan pula kepada mereka kenikmatan-kenikmatan berupa makanan dan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Kekayaan-kekayaan dimiliki oleh imam tersebut senantiasa diberikan kepada siapa saja yang menginginkan dan membutuhkannya. Siapakah Imam Mahdi itu? Sejarah Imam Mahdi dalam kajian Islam. Ketika sedang gencar-gencarnya fitnah Dajjal di alam ini dan manusia banyak yang menjadi pengikutnya, tiba-tiba alam ini dikejutkan dengan adanya suara tanpa rupa yang mengatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya telah keluar di kota Mekah, yang berasal dari kota Karimah." Keluarnya Imam Mahdi ini bertepatan pada malam 10 bulan Zulhijjah, tahun ganjil dari tahun Hijriah. Suara tadi biasa didengar oleh seluruh manusia di dunia, dan semua paham akan maksud suara ini. Setelah itu manusia berbondong-bondong pergi ke Mekah. Mereka ingin tahu wajah Imam Mahdi yang sebenarnya, sedangkan iblis saat itu dalam keadaan bingung karena orang yang menyelamatkan keimanan manusia telah datang. Orang inilah yang nantinya akan menjadi musuh utama iblis dan Dajjal. Datangnya Imam Mahdi ini adalah salah satu di antara tanda-tanda kiamat kubro. Dari segi bahasa, Al-Mahdi berarti orang yang diberi petunjuk dalam bidang kepemimpinan dan kenegaraan. Al-Mahdi berarti pemimpin yang melaksanakan syariat Allah dan berlaku adil terhadap rakyat tanpa membeda-bedakan. Bila kita menilai pemimpin adil berdasarkan makna ini, maka kita akan banyak menemukan pemimpin-pemimpin adil yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi yang dimaksud adalah seorang pemimpin yang memegang kendali umat, memperbarui agama, memimpin dengan landasan Islam, menebarkan keadilan di antara manusia. Tidak ada satu sunnah Islam kecuali dia menegakkannya. Tidak ada bid'ah kecuali dia memberantasnya pada saat itu. Dalam hadis telah banyak yang menerangkan bahwasanya Al-Mahdi adalah Muhammad, ia putra Abdullah yang masih keturunan dari Rasulullah SAW, dari Sayyidina Husain, putra Fatimah binti Muhammad SAW. Juga dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, di antara semua hadis-hadis ini menegaskan bahwa Al-Mahdi berasal dari Nabi SAW, dari putra Fatimah Az-Zahra. Ciri-ciri kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang laki yang masih muda, mukanya bersinar, jenggotnya sempurna, pada pipinya terdapat tahi lalat, kulitnya bangsa Arab, bentuk tubuhnya seperti bentuk tubuh Israel, besar tinggi. Di antara ciri-cirinya yang lainnya yang telah dijelaskan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, merupakan hadis hasil tahrij berkualitas sahih sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Al-Mahdi dari keluargaku, ubun-ubun yang tidak berambut, berhidung mancung. Dia akan menyebarkan keadilan dan kebijaksanaan di seluruh penjuru bumi setelah sebelumnya diliputi oleh kezaliman dan kerusakan, dan dia berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Dalam bukunya Soleh Nahdi disebutkan tanda-tanda munculnya Imam Mahdi di antaranya. Pertama, pada zaman itu agama Kristen akan mempunyai supremasi yang kuat atas semua agama-agama, baik bilangan maupun pengaruhnya. 2. Keadaan umat Islam pada saat itu menjadi asing. 3. Banyak umat Islam di Arab banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. 4. Rusaknya akhlak dan moral umat manusia. 5. Banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. 6. Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin sangat mencolok. Orang miskin hina dan dilentarkan, sebaliknya orang yang kaya dihormati dan dipuji-puji. 7. Munculnya berbagai macam penyakit yang tidak pernah dikenal oleh orang-orang terdahulu. 8. Keadaan perhubungan sangat mudah. 9. Hilangnya kekuatan politik umat Islam.
10. Terjadinya gerhana bulan dan matahari dalam satu bulan. 11. Perang Irak dan Iran. Tugas Al-Mahdi. Al-Mahdi mempunyai 3 tugas dasar. Pertama, menghancurkan seluruh sistem filsafat yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memerangi tahayul dengan membebaskan Islam penindasan orang-orang munafik yang telah menyimpangkan agama, dan kemudian mengungkapkan dan melaksanakan akhlak Islam sejati yang didasarkan pada aturan Al-Quran. 3. Memperkuat seluruh dunia Islam, baik secara politik maupun sosial, dan kemudian mengembangkan perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan, serta memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan. Kondisi umat Islam saat kemunculan Al-Mahdi. Kondisi di mana Al-Mahdi akan muncul diawali dengan pertempuran yang sangat dahsyat. Peperangan besar ini terjadi di antara blok umat Islam dan Bani Aspar. Pada mulanya, umat Islam dan Bani Aspar bersekutu melawan musuh. Tetapi karena suatu peristiwa, akhirnya mereka mengkhianati perjanjian damai itu dan mengadakan permusuhan terhadap umat Islam. Dari pertempuran-pertempuran ini, umat Islam mengalami kekalahan hingga umat Islam tersisa dalam jumlah sedikit. Akhirnya mereka mencari perlindungan, namun kemudian datangnya pasukan kiriman dari arah Syam untuk mengejar mereka yang ditinggal sedikit. Namun justru mereka dibenamkan Allah di sebuah padang pasir bernama Baida. Dalam kondisi seperti itu, Allah memberi pertolongan dengan memunculkan pemimpin yang akan memenuhi dunia dengan keadilan. Kisah pengangkatan Al-Mahdi dimulai dari perselisihan kaum muslimin ketika ada seorang khalifah meninggal mengenai siapakah yang akan menggantikannya. Lalu tiba-tiba ada seorang lelaki Quraisy datang dari Madinah menuju Mekah untuk mencari perlindungan Ka'bah. Selanjutnya mereka mendatangi orang ini dan membaiatnya di antara rukun Ka'bah dan makam Ibrahim. Akan tetapi sebenarnya Imam Mahdi tidak mau untuk dibaiat. Terbenamnya pasukan musuh tadi di Baida merupakan pertanda yang paling penting untuk mengetahui Al-Mahdi, karena peristiwa itu bersamaan waktunya dengan baiat umat Islam terhadap Al-Mahdi. Pada saat itulah kaum muslimin tahu yang mereka baiat adalah Al-Mahdi. Kemudian keadaan agama Islam yang sebelumnya dianggap rendah dan hina menjadi agama yang mulia dan diagungkan. Orang yang buruk tingkah lakunya banyak yang meninggal. Fitnah-fitnah pun hilang di tengah masyarakat. Tidak ada pelacuran, tidak ada barang riba, tidak ada yang minum khamar. Hati setiap orang merasa damai, tentram, dan menerima semua ketentuan Allah dan ajaran agama Islam. Di mana-mana tempat masyarakat tampak rukun, tentram, dan bersaudara. Orang yang tadinya melarat bisa menjadi kaya, tampak makmur hidupnya, murah sandang pangan, sampai pada akhirnya sedekah dibawa keliling ke tengah masyarakat. Tidak ada yang mau menerima karena semua orang yang ingin bersedekah. Hal ini karena keadaan ekonomi mereka sangatlah cukup. Sebelum Imam Mahdi melaksanakan tugasnya, beliau bermunajat kepada Allah memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah. Ia senang menyendiri di dekat Ka'bah untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah. Pada suatu ketika ketika ia bermunajat kepada Allah, beliau diikuti oleh 313 orang lelaki. Kemudian ia langsung mengadakan sidang kilat dengan 313 orang tadi. Dalam sidang tersebut, ia berkata kepada mereka bahwa dirinya telah dihendaki oleh Allah untuk menata peradaban manusia dengan menegakkan syariat Islam yang telah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan Imam Mahdi dalam Islam. Dalam mengatur pemerintahan, Imam Mahdi bertempat tinggal di tanah Arab. Namun hukum pemerintahnya biasa dilaksanakan ke seluruh dunia. Sedangkan untuk mengendalikan jalannya pemerintahan di negeri-negeri ajam selain bangsa Arab, Imam Mahdi mengangkat wakilnya semacam gubernur, diambilkan dari orang-orang terpilih yang cakap. Imam Mahdi itu mempunyai wakil banyak sekali yang diambilkan dari para wali Allah yang berbangsa ajam untuk membantu Imam Mahdi dalam menegakkan Islam. Pada masa itu, hukum Islam benar-benar dilaksanakan. Tiada peraturan yang mengatur negara dan rakyat selain hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam suatu hadis. Imam Mahdi menegakkan syariat Islam serta menghidupkan apa-apa yang sudah tercacat dari sunnah Rasulullah SAW. Sejak itu, Islam menjadi jaya dan luhur kalimatnya, yakni masa kuasaan Imam Mahdi tersebut, sehingga dapat diterapkan pemerintahannya di atas bumi. Hadis riwayat Abu Dawud. Lamanya Imam Mahdi hidup di dunia.
Dalam hadis, Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangannya akan diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka raja kezaliman, Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Kekuasaan dan kehebatan Dajjal bukanlah lawan tanding Imam Mahdi. Oleh karena itu, sesuai dengan takdir Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam dari langit yang bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa di pintu Lut dalam komplek Al-Aqsa. Itulah tadi informasi seputar kedatangan Imam Al-Mahdi. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita. Dan jangan lupa like dan subscribe Balai Info 5. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.